Halo guys, apa kabar nih? Sehat ya? Halo, bentar. Semoga kalian sehat, selalu diberi kebarokahan dalam rezekinya. Amin. Yuk kita lanjut ke videonya. Hari ini saya mau nanya sama kalian. Pernah kalian mendengar kata atau ungkapan seperti ini? Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Kalian pernah dengar nggak kata-kata kayak gitu? Kalau pernah dengar, coba di komen ya. Ungkapan tersebut memberikan pemahaman bahwa bertambah usia tidak serta-merta mengubah seseorang menjadi dewasa. Ya kan? Oke? Mungkin hari ini kita akan membahas gimana caranya merubah diri kita menjadi lebih dewasa lagi ke depannya. Ya. Jadi di sini aku Rahman Gaul akan membagikan 10 cara untuk memperbaiki diri agar lebih dewasa lagi ke depannya dan lebih dewasa lagi dari sebelumnya. Oke? Simak terus videonya dan skip videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rahman Gaul. Bentar. Terima kasih yang udah nonton video ini. Saya ucapin terima kasih banyak. Dan saya berterima kasih banyak yang udah ngeluangin waktunya buat nonton dan ngepoin channel aku Rahman Gaul. Saya ucapin terima kasih banyak. Sebelum lanjut ke videonya, aku Rahman Gaul ingin berterima kasih banyak dan mendoakan kalian agar selalu diberikan rezeki yang barokah dan keselamatan dalam kehidupannya. Oke, kita lanjut videonya. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Rahman Gaul. Oke, tidak banyak bacot dan nggak banyak cincong. Yuk kita bahas satu persatu apa aja sih caranya agar kita lebih dewasa lagi ke depannya. Oke, sebelum lanjut videonya, kita lihat iklan yang satu ini. Videonya, jangan skip videonya ya, agar kalian bisa memperbaiki diri kalian agar kedepannya lebih dewasa lagi, jangan kayak anak kecil lagi ya sifatnya. Oke, kita bahas satu persatu dan kalian harus pantengin video ini, jangan skip videonya. Oke, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu terima kritikan dengan hati terbuka. Mungkin kalian punya pertanyaan seperti ini, memperbaiki diri itu dimulai dari mana? Ya kan, pertanyaan. Dalam hati kalian bertanya-tanya, gimana sih cara memperbaiki diri dan dimulai dari mana dulu kita harus memperbaiki diri. Ya, saran dari aku, mulailah menerima sebuah kritikan dengan hati terbuka. Coba kalian jangan pakai ego kalian ketika ada seseorang atau teman atau kerabat atau bos kalian mengkritik kalian. Coba buka hati kalian agar bisa menerima kritikan tersebut, karena kritikan tersebut bisa merubah diri kalian kalau kaliannya bisa pakai ke depannya kritikan tersebut. Pastinya tak semua banyak orang mampu menerima kritikan, hanya orang-orang yang berjiwa besar yang sanggup menerimanya ya kan? Jadi kalian harus punya jiwa yang besar dan jiwa yang tangguh agar bisa menerima sebuah kritikan. Memang kritikan terkadang ada yang manis, ada yang pahit, ada yang jahat, ada yang jelek. Kita harus bisa menerima. Namun dari semua itu akan mendapat jawaban untuk kita bisa membuat
diri kita lebih dewasa lagi ke depannya. Ya, paham ya sampai sini. Jadi kalian harus bisa menerima sebuah kritikan dari orang lain dan dengan membuka hati kalian. Jangan ego kalian yang menerima. Karena kalau ego pasti tidak akan bisa menerima. Coba kalian buka hati kalian untuk menerima sebuah kritikan. Oke? Kita lanjut. Yang kedua yaitu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pernahkah kalian sebelum melakukan sesuatu tetapi kalian berpikir dulu mana yang baik dan mana yang buruk? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Terkadang ada orang yang ceroboh yang melakukan sesuatu nggak dipikir-pikir dulu, itu akan dampaknya pada dirinya sendiri nantinya. Jadi saranin coba kalian lakukan sesuatu dan pikirkan buruk baiknya hal tersebut. Jangan melakukan sesuatu dengan akal pikiran kalian aja. Coba gunakan otak kalian dan perasaan kalian. Oke? Seseorang yang masih kekanak-kanakan tidak bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang tidak buruk. Dia hanya melihat dari sisinya tanpa melihat dampaknya pada orang lain. Jadi kalau anak-anak nggak ngelihat baik buruknya ke depannya gitu loh. Ya namanya anak kecil ya kan, yang belum tahu ya, sifatnya masih kekanak-kanakan. Jadi kayak gitu, lakuin aja tapi nggak tahu mana baik mana buruknya. Kalau yang dewasa kan ya udah paham lah, kalian udah paham mana yang baik mana yang buruk dan mana yang harus dilakukan mana yang nggak harus dilakukan kayak gitu kan. Jadi kita jangan seperti kekanak-kanakan. Coba pikirin dulu apa yang kita lakukan itu emang benar-benar baik atau buruk buat di hadapan orang lain. Beda dengan orang yang dewasa, dia tahu mana yang baik mana yang buruk, ya kan. Ketika kalian sudah merasa dewasa, bijaksanalah selalu mempertimbangkan suatu hal yang harus kalian lakukan di kedepannya atau pikirkan baik-baik atau keburukannya. Saya bilang tadi, kalau kalian udah merasa dewasa, bijaksanalah dan pikirkan dan pertimbangkan suatu hal yang kalian mau lakukan. Jangan asal lakukan aja. Nanti kalian nggak tahu itu baik atau buruk. Kalau emang baik ya alhamdulillah, kalau buruk ya ntar merugikan orang lain, ya kan nantinya gitu loh. Jadi saran saya, cobalah kalian sebelum melakukan sesuatu coba kalian pikirkan baiknya mana buruknya mana, kayak gitu ya. Paham ya nyampe sini? Kalau kurang paham kalian boleh tulis aja di kolom komentar, nanti saya jawab ya. Bentar dulu. Lanjut yang ketiga yaitu biasakan diri untuk disiplin dan menghargai waktu. Mungkin di antara kalian ada yang belum bisa disiplin dan menghargai waktu. Ya, jujur. Kalian kalau kerja terkadang telat, ya kan? Dan gak pernah menghargai waktu. Jujur aja, ya. Coba kalian kedepannya perbaiki agar bisa menghargai waktu dan bisa disiplin dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan selanjutnya yaitu biasakan diri untuk disiplin dan menghargai waktu. Jika sampai detik ini kalian belum bisa disiplin dan menghargai waktu, tandanya kalian belum dewasa. Nah, jadi kayak gitu. Kalau kalian masih kanak-kanakan yang berpikirnya kalau udah nggak tahu disiplin, namanya anak-anak kadang-kadang nggak disiplin ya kan, datang aja semuanya dia, dan dia nggak tahu waktu buat kerja itu gimana mempergunakannya kayak gitu. Jadi kalau kalian merasa
sudah dewasa, cobalah perbaiki diri kalian agar bisa disiplin dan menghargai waktu ke depannya, ya kan? Kalau kalian disiplin dalam bekerja dan menghargai waktu dalam bekerja, ya kalian bakalan enak nantinya. Suatu saat pasti kalian akan dapat balasannya. Coba diterapkan dalam diri kalian. Dulu juga saya sama kayak gitu, terkadang kerja telat terus, saya nggak menghargai waktu, ya kan? Ya dampaknya jelek kitanya juga, ya kan? Nah, lama-lama kesini saya merubah agar saya tepat waktu datang ke tempat kerja dan selalu disiplin untuk waktu kerja saya, kayak gitu. Jadi kalian harus paham ya. Jadi cara yang ketiga ini, biasakan diri untuk disiplin dan menghargai waktu dalam bekerja. Paham ya? Jadi jangan kita main-mainin waktu, ya kan? Takutnya jelek di kitanya nantinya, ya kan? Absen kita jelek, di mata bos kita jelek, jadi jangan kayak gitu. Cobalah dirubah mulai saat ini, kalian disiplin dan menghargai waktu. Waktu adalah uang, ya kan? Pepatah bilang waktu adalah uang, kayak gitu, ya. Yuk kita lanjut yang keempat, yaitu siap menerima perubahan apapun. Mereka yang siap menerima perubahan tidak selalu perubahan menimbulkan hal-hal yang negatif, bisa saja menjadi positif, tergantung dari cara pandang seseorang, ya kan? Jadi cobalah kalian bersikap dewasa dan bisa menerima perubahan pada diri kalian, gitu ya. Kalian juga harus sadar bahwa ada hal-hal di luar kendali hingga kalian harus siap menghadapinya, ya kan? Jadi kalian harus siap menghadapi perubahan tersebut di dalam diri kalian. Jangan kalian lawan, jangan kalian kayak gini kayak gitu, jangan. Kalian harus siap menghadapi perubahan tersebut. Apapun halnya, kalian harus bisa berubah, ya. Kami hanya di sini, intinya siapkan mental kalian untuk menghadapi perubahan ke depannya, kayak gitu. Kalau mental kalian nggak kuat, nggak akan bisa kalian berubah diri kalian menjadi dewasa lagi ke depannya. Coba kalian kuatkan mental kalian agar ke depannya bisa lebih dewasa lagi mensikapi dan menanggapi sebuah permasalahan, dan kalian harus bisa menerima perubahan tersebut di dalam diri kalian. Paham ya? Sampai sini. Kita lanjut yang kelima, yaitu tidak melarikan diri dari masalah. Tiada antara kalian selalu melarikan diri ketika mendapat masalah. Pernah nggak kalian punya masalah tapi kalian lari dari masalah tersebut atau menghindari lah katanya biar enaknya, ya kan? Pernah nggak? Mungkin dalam diri kalian, saya juga pernah tahu kalian pernah kayak gitu, saya juga udah pernah kayak gitu. Saya dulu punya masalah tapi saya melarikan diri, kayak gitu, nggak mau menghadapi. Itu namanya masih sifat kekanak-kanakan, ya. Coba kalian ubah. Kalian mempunyai masalah, ya kalian yang harus bisa menyelesaikannya, ya. Jadi masalah kecil ataupun besar itu tergantung dari sudut pandang kalian sendiri. Ada yang cenderung melarikan diri dari masalah, ada pula orang yang berpura-pura tidak ada masalah. Jadi terkadang kalau kanak-kanakan ya kayak gitu, dia punya masalah tapi nggak mau diselesaikan. Terkadang ada yang ingin dibantu dengan orang tua atau keluarga kayak gitu, ya kan? Dan kalau yang bersifat kekanak-kanakan pura-pura tidak tahu. Jadi kalian punya masalah tapi kalian tidak tahu
gitu loh. Jadi merasa masalah ini bukan dia yang buat gitu loh, orang lain. Kayak gitu. Jadi cobalah berubah sikap kita, hadapi masalah yang kita buat. Jangan lari, jangan berpura-pura tidak tahu masalah tersebut. Ya, kalau kayak gitu kalian masih kekanak-kanakan. Ya, jadi sikap di atas tidak dianjurkan. Masalah itu sebagai ujian. Masalah itu sebagai ujian ya. Jadi hadapi dan jangan lari. Ketika kalian lari itu akan malah memperburuk atau namanya berdampak tidak baik buat kalian juga gitu loh, buat orang lain juga. Jadi kalau kalian punya masalah ya dihadapi, karena masalah itu ujian ya kan. Kalau kalian bisa menyelesaikan ya kalian akan bisa mendapat derajat yang lebih tinggi lagi di depan mata orang lain gitu. Jangan kalian lari, semuanya bisa lari dan pura-pura tidak tahu, itu masih kekanak-kanakan ya. Cobalah kalian berubah sikap kalian agar kalian bisa lebih dewasa lagi ke depannya dan selalu menghadapi masalah yang kalian buat ya. Oke, paham ya nyampe sini? Kalau nggak paham kalian boleh komen aja di kolom komentar. Oke, kita lanjut yang keenam, yaitu berani mengambil keputusan. Orang yang dewasa selalu berani mengambil keputusan. Nah, jadi yang keenam ini bersangkutan dengan yang kelima tadi. Jadi kalau kalian emang dewasa, kalian emang merasa udah dewasa dan benar-benar sanggup, kalian harus bisa berani mengambil keputusan. Jangan lari. Kalau kanak-kanakan kayak gitu. Jadi kalian harus bisa mengambil keputusan tersebut agar kedepannya hidup kalian bisa baik lagi. Gitu. Jadi kalian bisa dianggap udah dewasa karena kalian bisa mengambil keputusan kalian sendiri. Kalian yang melakukan, kalian yang buat, kalian yang harus mengambil keputusan tersebut. Ya, baik buruknya kalian yang tanggung. Seperti itu. Ya, paham ya nyampe sini? Kita lanjut. Yang ketujuh yaitu jangan mudah menyalahkan orang lain. Apakah kalian selalu menyalahkan atau menuding orang lain? Pernah nggak? Saya rasa sih pernah. Ya, saya tahu kalian pasti pernah kayak gitu, menyalahkan seseorang atau menuding seseorang. Jadi orang dewasa tidak akan mudah memandang sebuah masalah dari kulitnya aja. Dia akan mencari bukti atau fakta di balik masalah tersebut. Orang dewasa tidak akan mudah menuduh orang lain tanpa usaha dan bukti. Jadi kayak gitu. Ya. Orang dewasa itu enggak selalu menuduh orang lain ketika dia punya masalah. Dia pasti akan mencari bukti atau fakta-fakta yang benar-benar emang dia itu salah. Nggak selalu menyalahkan orang lain kalau orang dewasa. Terkadang kan kalau kanak-kanak kan selalu nuduh orang lain, ya kan? Jadi cobalah kalian berubah sifat kalian agar lebih dewasa lagi. Jangan selalu menyalahkan orang lain, ya. Kalau kalian punya masalah, ya kalian selesaikan, hadapi dan selesaikan. Ambil keputusan yang baiknya, kayak gitu. Jangan melarikan diri atau ngumpet dari sebuah masalah, kayak gitu. Jadi orang dewasa itu enggak pernah menuduh orang lain atau menuding orang lain. Dia akan mencari bukti dan fakta-fakta yang benar-benar dia itu nggak salah. Kalau emang salah ya enak, karena dia udah usaha, emang benar nggak salah, ya udah. Jadi nggak nyalain orang lain intinya gitu loh. Ya, paham ya nyampe sini? Jadi kayak gitu, jangan menyalahkan orang lain. Oke, kita lanjut yang ke-8 yaitu bisa dipercaya dan selalu menepati janji. Bicara janji, banyak di antara kalian atau kita
yang sulit untuk menepati janji, ya kan? Contoh yang paling mudah yaitu pinjam uang ke teman, ya kan? Janjinya bayarnya besok, tapi kita lupa nih, entah karena duitnya kepake atau entah duitnya kemana atau kurang, ya kan? Jadi kalau punya teman yang kayak gitu, ya biarin aja dulu, ya kan? Kalau emang dia udah ada, mungkin dia bisa membayar, ya kan? Tapi kayak gitu gak baik juga, karena itu tidak menepati janjinya, ya kan? Hal tersebut disebabkan oleh keadaan tertentu yang menyulitkan orang tersebut. Yang tadi saya bilang, orang mungkin janjinya besok, tapi bayarnya entah kapan, ya kan? Mungkin karena keadaan yang bikin dia sulit untuk bayar atau menepati janjinya, kayak gitu loh. Jadi kalian sabar aja, kasih waktu lah buat dia. Kalau emang nggak seberapa, itu loh, ya kan? Ingkar janji tidak bisa dianggap sepele. Sekali, dua kali, ketiga kalinya mungkin masih bisa dipercaya. Namun kalau selalu ingkar janji dan dijadikan hobi, itu nggak baik juga, ya kan? Jadi kalian ya bolehlah ya, tapi selalu tepati janji. Jadi kan enak kalau kalian butuh apa-apa, kan enak kalau kalian emang selalu tepat janji nih. Ini si Anu ini tepat janji, kalau minjem lalu bayar tepat waktu, kayak gitu kan enak. Jadi kalian bisa depannya bisa minjem lagi ke orang lain. Kalau kaliannya selalu ingkar janji dan selalu tidak menepati janji, nantinya akan dicap sebagai pembohong atau sulit dipercaya sama orang tersebut, ya. Jadi usahakan kalian selalu menepati janji, jangan selalu mengingkari janji, jangan, ya. Coba rubah pikir kalian agar depannya kalian dewasa lagi. Cepat kayak gitu kayak kanak-kanakan, nggak tahu malu, ya kan? Ya mungkin saya juga jujur ya, kadang-kadang saya juga kayak gitu. Mungkin karena keadaan saya juga dan sulit untuk mengakuinya, kayak gitu loh. Ya insya Allah misalkan kalau emang udah ada, ya pasti saya bayar dan pasti saya berikan yang lebih untuk dia, karena dia udah ngasih waktu saya, dan saya juga ngucapin terima kasih banyak yang udah ngasih waktunya. Saya jujur loh, jujuran ya, saya juga kayak gitu. Kadang-kadang saya ingkar janji, bohong sama orang, tapi dalam hati saya berjanji akan selalu menyelesaikan masalah saya sendiri, entah kapan, tapi saya udah janji sama diri saya sendiri, ya. Kayak gitu, jangan selalu lari dari masalah, kayak gitu, ya. Paham ya nyampe sini? Yuk kita lanjut yang ke-9, yaitu berani bertanggung jawab. Cara selanjutnya yaitu berani bertanggung jawab terhadap kesalahan kita. Jadi kita harus berani bertanggung jawab apa yang kita lakukan, dan apa kesalahan kita harus tanggung jawab sendiri, ya. Dan jangan kalian nggak berani tanggung jawab. Enggak. Itu kan masalah kalian, ya, kalian harus tanggung jawab lah. Jangan lari gitu loh, jangan orang yang suruh tanggung jawab, jangan. Ya kalau kalian yang ngelakuin, ya kalian yang tanggung jawab, jangan orang lain, kayak gitu, ya. Jadi intinya kalian harus berani menanggung konsekuensinya dengan apa yang kita perbuat. Jangan kayak anak kecil hanya bisa ngumpet dan ketakutan, kayak gitu. Kalian harus berani bertanggung jawab dan menghadapi
konsekuensinya. Kayak gitu. Kalau kalian mau dewasa ya kayak gitu, harus hadapi dan terima konsekuensinya. Jangan kayak anak kecil beraninya berbuat dan ketakutan. Jangan. Coba kalian berubah ya. Beranikan diri kalian untuk bertanggung jawab dengan masalah kalian sendiri. Oke? Jadi lanjut. Paham ya nyampe sini? Semoga kalian paham. Kalau nggak paham biasa komen aja, nanti saya kasih tahu kok. Oke? Lanjut, yang terakhir yaitu yang ke-10, yaitu akui kesalahan dan minta maaf. Ini yang paling penting, ya kan? Akui kesalahan kita dan minta maaf. Saya akui kesalahan itu tidak gampang karena diliputi rasa ego dan gengsi yang menghalangi. Kadang kita mengakui kesalahan kita, terkadang ego yang maju nih, atau gengsi. Wah, malu gue minta maaf sama dia. Malu ngapain gue minta maaf sama dia, gengsi gue. Jangan kayak gitu, gak boleh. Kalau kayak gitu kalian masih kayak anak kecil, kekanak-kanakan. Kalau dewasa gak gitu. Kalau kalian salah ya kalian harus minta maaf sama orang tersebut gitu loh. Jadi caranya minta maaf kayak gini, bertanggung jawab. Nah, kalian punya salah nih sama teman kalian, coba kalian tanggung jawab dulu sama teman kalian, lalu tanyakan ke teman kalian letak kesalahan kita di mana. Nah, kan di situ dia ngasih tahu tuh, gini-gini kesalahan kamu, gini-gini ya. Nah, terakhir yaitu minta maaf. Nah, ketika kamu udah mengetahui kesalahan kamu dan teman kamu ngasih tahu, yang terakhir kamu minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi ke depannya. Nah, itu yang dinamain dewasa. Nggak lari dari ke masalah yang kalian hadapi, itu kekanak-kanakan. Itu yang kayak dewasa tadi saya sebutin, caranya kayak gitu, bertanggung jawab, sebutkan data kesalahan dan minta maaf. Oke, mungkin itu aja. Semoga kalian paham dan mengerti. Jika kalian kurang paham ya boleh komen aja di kolom komentar. Dan saya ucapin terima kasih yang udah nonton video ini. Saya ucapin terima kasih banyak. Jika ada salah kata saya minta maaf. Saya Rahman Gaul. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Rahman Gaul. Oke, mungkin itu aja. Saya Rahman Gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.